Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mushola Baitul Muslimin Majenang. Eh, Kali ini kita sudah lama tidak membuat sebuah konten ya. Tetapi ini konten yang menurut saya cukup penting karena ada beberapa hal yang harus kita bahas atau kita perhatikan dalam video ini. Berkaitan dengan kegiatan Hari Raya Idul Adha pada tahun ini, maka saya akan menyampaikan hasil rapat eh, pengurus Mushola Baitul Muslimin tanggal 10 Juli 2021 yang lalu berkaitan dengan penyelenggaraan masa kurban pada tahun 2021 ini bertepatan dengan 1442 Hijriah. Baik, saya akan menyampaikan hasil rapatnya dan mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak. Kita saksikan hasil rapat berikut ini. Baik, ini adalah hasil rapat kita dari notulen ya, yang ditulis oleh Sekretaris PHBI. Yang pertama adalah pembukaan oleh pembawa acara. Tentunya yang kedua adalah sambutan dari Ketua Takmir, dari Imam Musola hanya menyampaikan sedikit, tidak banyak, dan Ketua RT 1 RW 8 yang banyak memberikan arahan dan evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Saya besarkan saja. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Takmir, Imam Musola, dan Ketua ini kita rangkum menjadi satu. Hasil keputusan satu, penyembelihan hewan kurban tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak, dan hal-hal yang lain yang dipandang memenuhi. Namun, untuk masa PPKM darurat ini, maka untuk yang menyaksikan penyelenggara tidak diizinkan masuk ke area penyembelihan. Maksudnya yang menyaksikan ya. Ini yang penyelenggaraan itu maksudnya yang nonton ya, supaya bisa dipahami. Yang di luar masuk anak-anak juga supaya tidak mendekat ke lokasi area penyembelihan. Hanya panitia dan beberapa orang tertentu yang terlibat dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, teknis pembagian atau distribusi daging kurban tetap mengacu pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu daging kurban dibagikan masing-masing yang berhak menerima atau istilah diantar ke penerima masing-masing. Sama seperti kita mengantar zakat fitrah, dibagikan ke rumah masing-masing. Hari ini, hari Rabu 14 Juli 2021, panitia akan survei kondisi hewan kurban dan sudah masuk uang muka sejumlah 13 juta. Sebetulnya bukan uang muka ya, tapi pembayaran ya, harusnya sejumlah 13 juta. Prediksi daging yang dihasilkan kurang lebih 110 kg. Aturan pembagian, sisakan 20% untuk yang membantu dalam penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang akan dikonsumsi pada tahun ini adalah daging yang ada di kepala sapi, kemudian ditetel atau dikupas ya, dagingnya digulai. Kemudian ini yang menjadi konsumsi panitia, jadi tidak mengambil daging sedikit pun ya. Kemudian bagian masak yang di depan petugas hanya 2 orang dan dilaksanakan seperti tahun kemarin, yaitu yang 2 orang saja, yaitu Ibu Darsini dan Ibu Uang. Kemudian tidak boleh mengambil daging kurban untuk dimasak. Ini adalah aturan tegas dari kami. Jadi untuk panitia yang di luar jamaah, kami tegaskan sekali lagi tidak boleh mengambil daging kurban untuk dimasak. Kemudian untuk petugas tetel kepala sapi, Pak Subihan, kemudian jeroan
di tempat terpisah dipotongnya dan ditimbangnya, kemudian tulang itu dipotong juga di tempat terpisah. Daging kurban dipisah tempatnya, sama ya tadi ya, intinya antara tempat jeroan, tempat daging, dan tempat tulang itu dipisah, tidak boleh digabungkan. Kapan digabungkannya? Setelah semuanya melalui proses penimbangan yang matang. Jadi tidak ada istilahnya tidak terbagi dan sebagainya. Penanggung jawab daging yaitu Pak Misno yang akan mengurusi bagian daging. Kemudian nanti ada untuk, maaf ini belum ditulis, untuk tempat jeroan dan tempat tulang insya Allah petugasnya adalah Ustadz Parno yang akan mengawasi jalannya pemotongan jeroan, maksudnya setelah dibersihkan sudah masuk jeroannya dan eh, pemotongan tulang juga. Kemudian tim pembagi dari Pak Misno dan Pak RT Dahlan sudah menyiapkan datanya, jadi yang di luar area mohon maaf tidak bisa untuk sembarangan meminta dari kami ya. Kami sudah menentukan berapa orang dan eh, kami tidak bisa siapa-siapa dan kami akan memproteskan orang-orang yang betul-betul membutuhkan daging kurban tersebut. Panitia di Majalengka diproteskan karena sudah membantu ya. Kemudian kulit sapi dijual dan tidak dibagikan. Ya, mohon keikhlasan dari panjenengan semua. Kemudian bagi yang mendapatkan arisan wajib hadir pada saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Bila berhalangan bisa mewakilkan. Daging ditimbang dulu, jangan langsung disatukan dengan jeroan dan tulang. Jadi intinya daging tidak langsung dipotong, jadi ditimbang dulu. Setelah melalui proses penimbangan, baru kita bisa mencampurkan dengan jeroan dan tulang, dan itu pun juga pencampurannya di menit-menit akhir menjelang pembagian. Hal lain, sepele namun penting, yaitu timbangan digital dan talenan untuk memotong daging, memotong jeroan, memotong tulang juga ya, itu penting ya. Kemudian ada yang tidak tertulis di sini bahwa semua tidak menggunakan semacam wadah ya, tapi kita menggunakan karung ya. Oke, jadi tidak ada istilahnya menggunakan hal yang lain ya, seperti itu. Tidak menggunakan wadah ya. Kalau di tempat kami itu istilahnya apa ya? Kami lupa itu ya, semacam wadah besar yang dibuat dari anyaman itu ya. Lupa namanya saya juga ya. Ya, itu. Kemudian perubahan bagian pengolahan jeroan, tim Santri Koboi MBM dikoordinatori oleh Saudara Roni Anggoro dan juga Saudara Topik Hidayat. Ya, oke. Yang inti adalah Saudara Roni Anggoro satu koordinator Santri Koboi. Pengadaan pembaruan kaos yaitu prioritas dari Bapak Anton Siswo yang sudah menyumbangkan kaosnya sekitar 4 tahun yang lalu, dan atau pilihan kedua yaitu Bapak Carsono yang menjadi peserta juga. Seragam dipersiapkan oleh ini untuk panitia ya. Jadi mohon keikhlasan dari panjenengan semua supaya kami bekerja lebih maksimal dan bisa menandai siapa yang kerja, siapa yang tidak bekerja akan kelihatan di penggunaan seragam. Terakhir ini adalah inti, yaitu arisan kurban tahun ini adalah satu Bapak Anton Siswo, kedua Ibu Endang Suprayogi, ketiga Bapak Rino, kelima Bapak Warno, kelima Bapak Farul Rozi, keenam Bapak Dery Faisal, dan ketujuh Bapak Wiwit Hamdani. Kemudian untuk yang menjaga hewan kurban di malam takbir bersama-sama. Dan silakan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Dan satu lagi ada yang belum disampaikan, yaitu untuk anak-anak tidak ada takbir keliling tahun ini, maka boleh takbiran di musola dengan protokol yang cukup ketat. Baik, itu saja untuk para pemirsa
subscriber atau mungkin yang melihat atau menyaksikan video ini. Kami setelah menyampaikan hasil rapat dalam melaksanakan tugas di Mushola Baitul Muslimin, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa pahala kurban mengalir kepada diri kita, dan yang sudah wafat pahalanya bisa mengalir kepada almarhum atau almarhumah. Ya, alhamdulillah, mari kita akhiri atau penyampaian hasil rapat ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada pemirsa semua yang telah menyaksikan video ini, dan kita akan membuat selanjutnya di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.